Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah adalah kata yang paling pantas kita ucapkan karena masih diberikan kesempatan serta pinjaman nikmat Islam dan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang hingga saat ini. Perkenalkan, saya Nur Amalia, salah satu perwakilan dari angkatan 2020 pada cabang lomba pidato pada kegiatan LB Competition. Pertama-tama terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah bersedia untuk memberikan penilaiannya kepada saya dan teman-teman yang telah mengirimkan video pidato pada kesempatan kali ini. Lalu kemudian terima kasih banyak pula kepada teman-teman, rekan-rekan panitia yang telah memberikan ruang kepada saya dan teman-teman untuk menuangkan aspirasi saya kepada pidato yang saya akan sampaikan nanti. Pada pidato kali ini, teman-teman panitia sudah menentukan tema yang akan dibawakan oleh peserta pidato termasuk saya. Pada tema kali ini, teman-teman mengangkat tentang industri halal mendorong ekonomi syariah demi terwujudnya Indonesia berdikari. Pada kesempatan kali ini, mungkin cara saya menyampaikan pidato saya sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan teman-teman lainnya. Karena di sini cara saya menyampaikan pidato saya yaitu dengan membahas makna per makna dari kata yang diusung sehingga membentuk suatu tema pada pidato ini. Yang pertama yaitu industri halal, kata industri halal. Bagaimana makna tersendiri dari industri halal tersebut? Menurut sepemahaman saya, industri halal itu merupakan suatu kegiatan industri, mulai dari bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya, bagaimana cara mengolah bahan bakunya, dan bagaimana sehingga menghasilkan suatu produk yang berlabel halal, bagaimana menghasilkan suatu produk yang betul-betul halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur non halal. Fungsi dan tujuan industri halal ini sudah dituangkan dan sudah diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang penjaminan produk halal. Lalu beranjak ke kata mendorong ekonomi syariah. Jadi industri halal mendorong ekonomi syariah. Kata mendorong di sini, kata mendorong kita beri makna sebagai memajukan. Jadi industri halal ini, di mana industri halal yaitu produk-produk halal dapat memajukan apa yang dia majukan, yaitu ekonomi syariah. Nah, di sini apa sebetulnya makna dari ekonomi syariah itu? Di sini ekonomi syariah yaitu suatu sistem ekonomi yang landasannya itu bersumber dari dua, yaitu hadis dan Al-Quran. Pada sistem ekonomi ini masyarakat sangat-sangat akan mendapatkan jika berbicara mengenai sistem ekonomi syariah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi syariah itu adalah merupakan salah satu di antara beberapa sistem ekonomi lainnya seperti sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan lainnya. Namun jika berbicara mengenai kebermanfaatannya, tentu sistem ekonomi syariah adalah merupakan sistem ekonomi yang sangat atau bisa dikatakan bahwa sebuah sistem ekonomi yang sangat idealis untuk masyarakat atau untuk rakyat. Karena sepenuhnya pengetahuan saya bahwa sistem ekonomi syariah itu adalah merupakan sistem ekonomi yang semua pendapatannya ditujukan kepada rakyat, semua anggarannya ditujukan kepada rakyat. Lalu
infrastruktur yang dibangun ditujukan kepada rakyat. Jadi secara singkat, sistem ekonomi syariah ini merupakan sistem ekonomi yang lahir untuk masyarakat. Dan paling pentingnya adalah sistem ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat menghindarkan masyarakat dari semacam dosa dan lainnya, karena pada sistem ekonomi syariah tidak ditetapkan yang namanya riba seperti yang ditetapkan oleh sistem ekonomi lainnya. Tidak ditetapkan riba, bunga dan lainnya, yang intinya tidak ada pemerasan terhadap rakyat di sistem ekonomi syariah ini. Lalu beranjak ke kata berikutnya, demi terwujudnya Indonesia berdikari. Kita soroti kata berdikari. Apa makna dari berdikari? Berdikari merupakan singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri, yang artinya di sini Indonesia dituntut untuk mandiri, dituntut untuk melakukan suatu usaha tanpa mengundang negara-negara lain. Namun menurut pandangan saya bahwa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri ini memang sangat baik, karena namun menurut pandangan saya berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri ini harus diberi kejelasan bahwa bukan tentang bagaimana negara mampu untuk membangun suatu usaha tanpa dibantu dengan negara lain, bukan. Di sini menurut saya bahwa bagaimana negara mampu menjalin kerjasama dengan memberi batasan-batasan kepada negara luar yang ingin menanamkan saham di Indonesia. Lalu yang paling penting adalah ketika negara luar telah bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun suatu perusahaan di suatu wilayah dengan tidak merusak ekosistem lingkungannya. Lalu yang kedua, dapat bagaimana semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah itu sendiri. Maksud saya, jangan sampai kita memberi kesempatan kepada negara luar untuk membangun suatu usaha di negara kita sendiri, namun sumber daya manusianya dia dapat dari luar juga. Yang artinya bagaimana cara kita agar dapat mendapatkan pula keuntungan dari adanya pembangunan perusahaan ini dengan cara pemanfaatan sumber daya manusianya didapat dari negara kita sendiri. Di negara kita ini banyak mahasiswa lulusan universitas yang memiliki skill namun tidak memiliki ruang, tidak memiliki kesempatan kerja. Di sini kita manfaatkan adanya kerjasama kita dengan negara luar, adanya kerjasama negara Indonesia dengan negara luar untuk membangun suatu perusahaan, namun sumber daya manusianya diambil dari negara kita sendiri. Pemanfaatan sumber daya manusianya diambil dari negara kita sendiri. Jadi kesimpulan dari pidato saya dengan tema industri halal mendorong ekonomi syariah demi terwujudnya Indonesia berdikari, yaitu bagaimana dengan agar produk-produk halal ini, apalagi kita Indonesia merupakan negara terbesar penduduk muslimnya, jadi memang produk-produk halal ini sangat berpengaruh kepada sumber pendapatan negara. Lalu ekonomi syariah. Di sini ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang sangat menguntungkan masyarakat, utamanya masyarakat muslim, karena diketahui bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi lainnya merupakan sistem ekonomi yang menerapkan hukum riba dan bunga yang dapat menghasilkan dosa bagi umat muslim, sehingga banyak umat muslim yang berpikir atau menimbang jika ingin melakukan kerjasama dengan berbicara mengenai ekonomi syariah. Ekonomi syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang sangat menguntungkan bagi masyarakat, yang keberpihakannya berada pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat muslim. Jadi sistem ekonomi syariah apabila ditetapkan di Indonesia akan sangat menguntungkan bagi masyarakat, utamanya masyarakat muslim. Karena pada sistem ekonomi ini tidak ada sistem bunga dan tidak ada sistem di mana masyarakat diperas habis-habisan. Itu tidak berlaku di sistem ekonomi syariah. Oleh karenanya penerapan sistem ekonomi syariah ini sangat mendorong pendapatan negara karena masyarakat muslim akan lebih dominan menggunakan
sangat menyukai jika diterapkannya sistem ekonomi ini. Lalu untuk makna kata berdikari itu sendiri, saya singgung tadi bahwa kita harus mandiri untuk bukan soal bagaimana kita untuk membangun suatu perusahaan sendiri tanpa dibantu oleh negara lain, bukan, tapi bagaimana kita memanfaatkan kerjasama kita dari negara lain untuk membangun suatu usaha, namun pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri juga, seperti perekrutan sumber daya manusianya diambil dari masyarakat kita sendiri, karena telah diketahui bahwa masyarakat kita sendiri memiliki potensi dan skill yang luar biasa, dapat dimanfaatkan pula. Saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya rasa pidato saya ini masih sangat banyak kurangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.